Hai semuanya, perkenalkan saya David dan juga Vinson. Hari ini akan membahas tentang salah satu metode deep learning yang cukup terkenal yaitu convolutional neural network. Nah, jadi kami berdua ini mahasiswa Matematika ITB angkatan 2016 membuat proyek ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pembelajaran mendalam. Yang akan kita bahas adalah implementasi convolutional neural network pada prediksi harga saham. Presentasi akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada dari latar belakang, kemudian akan lanjut ke metodologi. Dari situ kita akan membahas hasil dan juga pembahasan atau diskusi, dan terakhir kita akan rangkum dengan simpulan. Ada dua jenis analisis saham yang paling terkenal, yaitu adalah analisis teknikal dan fundamental. Analisis ini dua-duanya yang biasanya sebenarnya banyak analisis-analisis lain, tapi dirangkum di dua analisis ini. Nah, bedanya adalah analisis teknikal ini menganalisis fluktuasi harga saham dalam periode waktu tertentu. Sedangkan analisis fundamental ini adalah analisis yang berkaitan dengan kondisi perusahaan itu sendiri. Nah, alat bantu analisis saham. Nah, analisis teknikal ini karena dia basisnya adalah pergerakan harga saham atau fokusnya adalah dengan harga, maka banyak orang menciptakan indikator yang mana indikator ini sebenarnya adalah menggunakan statistika gitu untuk membantu investor dalam mengambil keputusan. Jadi basis indikator ini bisa dari harganya atau dari volumenya. Nah, berbeda dengan analisis fundamental. Kalau analisis fundamental itu dia fokusnya dengan laporan keuangan. Yang akan kita bahas selanjutnya analisis teknikal, karena yang tadi kalau analisis fundamental kita basisnya adalah laporan keuangan, maka dalam hal ini kita akan bahas analisis teknikal. Analisis teknikal seperti yang sudah dibahas, dia tergantung atas pergerakan harga saham. Nah, di mana dengan bantuan indikator, manusia dapat dengan mudah membuat trading bots atau misalkan robot trading. Tujuannya adalah membantu investor dalam mengambil keputusan buy, sell, dan hold. Jadi investor tidak harus memantau harga terus-menerus atau di depan komputer secara rutin gitu, tapi bisa mengandalkan trading bots di mana jika ada peluang-peluang yang nanti memungkinkan untuk investor mendapatkan keuntungan, maka trading bots akan memberi sinyal. Nah, ini juga yang sering dijadikan lahan bisnis bagi para penyedia fitur-fitur trading bots. Nah, deep learning, hubungannya apa sih sebenarnya dari tadi yang kita bahas tentang trading bots dan juga analisis teknikal dengan deep learning? Nah, trading bots itu dapat dibangun oleh deep learning. Deep learning merupakan salah satu bagian dari metode machine learning yang menggunakan artificial neural networks. Nah, salah satu metode deep learning yang cukup populer adalah convolutional neural network, yang nantinya adalah kita menggunakan salah satu metode deep learning ini, convolutional neural network, untuk membangun suatu trading bots. Walaupun sebenarnya trading bots itu variabelnya dibangunnya lewat masih banyak variabel lain untuk membangun trading bots, tapi cukup memberi sedikit gambaran bagaimana trading bots itu bisa diciptakan. Oke, sekarang masuk ke bagian pembahasan metodologi. Jadi model yang kami gunakan adalah convolutional neural network. Jadi model ini terdiri dari dua bagian. Bagian sebelah kiri biasa disebut sebagai feature extraction, dan sebelah kanan adalah multilayer perceptron. Sesuai namanya, feature extraction berguna untuk mengambil informasi penting dari gambar yang kita masukkan. Sehingga ketika didapat informasi yang cukup pentingnya saja, nah informasi tersebutlah yang digunakan oleh multilayer perceptron untuk melakukan prediksi. Kemudian untuk metodologi akan dibagi menjadi 3 bagian, dari pengolahan data, desain arsitektur, dan metode validasi. Untuk data yang kami gunakan, kami mengambil data dari tiga perusahaan, ada Schlumberger, Walt Disney, dan Boeing. Ini 3 perusahaan yang berbeda. Kami mengambil data dari Yahoo Finance. Data yang kami ambil dimulai dari 3 Januari tahun 2000 hingga 30 Desember tahun 2019. Jadi total ada 20 tahun. Untuk variabel yang ingin kami prediksi, untuk variabel respon itu adalah harga close di masa depan. Jadi harga close itu adalah harga saham ketika pasar saham ditutup di hari itu. Untuk memprediksi harga close di masa depan, kami menggunakan beberapa prediktor. Prediktor yang pertama adalah harga close di masa sebelumnya.
Kemudian ada 3 variabel indikator teknikal, yaitu PSAR, MACD, dan CCI. Sebenarnya kami memulai dengan 5 indikator teknikal, akan tetapi ada 2 indikator teknikal yang memiliki korelasi tinggi sehingga kami membuangnya. Kemudian ada 2 variabel diferensiasi close. Jadi variabel diferensiasi close yang pertama atau leg pertama itu adalah selisih harga close di hari tertentu dengan 1 hari sebelumnya. Kemudian variabel diferensiasi kedua adalah selisih harga close dengan 2 hari sebelumnya. Dari keenam variabel ini, kami menggunakan informasi dari 15 hari sebelumnya. Sehingga untuk memprediksi suatu harga close di masa depan, model kami menerima input 90 informasi yang berasal dari 6 variabel dan 15 waktu sebelumnya. Pengolahan data selanjutnya adalah melakukan normalisasi data. Jadi setiap variabel dinormalisasikan dengan persamaan sebagai berikut sehingga nilainya berada di rentang 0 hingga 1. Penyamaan skala ini bertujuan agar neural network dapat mencari parameter lebih baik. Karena neural network ketika melakukan pencarian parameter, dia sensitif terhadap skala dari data. Nah, kemudian langkah berikut yang kami lakukan adalah mengubah data. Jadi data yang sebelumnya 90 informasi, kami ubah menjadi sebuah gambar. Jadi ini adalah salah satu contoh gambar prediktor yang mana setiap kolom berkorespondensi pada satu variabel dan setiap barisnya berkorespondensi pada satu waktu tertentu. Jadi bagian atas kiri ini adalah variabel pertama di waktu 1 hari sebelum prediksi. Dengan warna terang berarti nilai tinggi dan warna gelap berarti nilainya rendah mendekati 0. Kemudian ini adalah arsitektur model yang kami gunakan. Model yang kami gunakan cukup sederhana. Dari input dilanjutkan ke convolutional layer menggunakan kernel berukuran 4x1 sebanyak 10 buah. Kemudian dilanjutkan dengan max pooling layer sebanyak 2 buah. Nah, hasil dari max pooling ini kami ratakan dengan flatten. Kemudian dihubungkan dengan sebuah layer MLP dengan 15 neuron dan akhirnya disambungkan dengan sebuah perceptron. Untuk fungsi aktivasi yang kami gunakan adalah ReLU, dan ini adalah detail dari optimisasi yang kami pakai untuk mencari nilai parameter pada model CNN. Sekarang kita akan lanjut dengan hasil dan juga diskusi. Untuk Slumbersea sendiri, grafik RMSE dan juga MAE telah tersedia di bagian sebelah kiri. Dengan rata-ratanya untuk RMSE itu di 2, dan juga MAE di 1,5. Nah, angka ini tergolong cukup kecil, yang menandakan bahwa Slumbersea ini atau untuk perusahaan Slumbersea prediksi kita cukup baik gitu. Nah, tapi di sini ada yang perlu diperhatikan, bisa dilihat di 2018 dan juga menuju 2019 itu terjadi kenaikan yang cukup tajam. Bahwa RMSE dan MAE untuk prediksi yang baik itu pasti nilainya akan kecil. Nah, terjadi lompatan yang cukup tinggi di tahun 2019 itu mungkin bisa juga disebabkan oleh faktor-faktor fundamental. Nah, jika kami perkirakan hal itu terjadi karena ada kerugian dari perusahaan Slumbersea ini sendiri sebesar 10 miliar US dollar yang mana mengakibatkan prediksi kita atau error prediksi kita meningkat. Sebenarnya bisa dilihat juga di tahun 2008, tapi tidak separah di 2019. Di tahun 2008 juga sempat terjadi kenaikan. Hal itu bisa disebabkan oleh krisis ekonomi global yang disebut dengan subprime mortgage crisis. Selanjutnya, untuk perusahaan Walt Disney, nilai dari RMSE dan MAE-nya juga tergolong kecil yang menandakan prediksi kita cukup baik. Akan tetapi bisa dilihat di sini di tahun 2019 bahwa terjadi kenaikan yang cukup pesat di RMSE dan MAE-nya. Hal ini diduga terjadi karena ada peningkatan drastis pendapatan Disney
sebesar 10 miliar US dollar yang disebabkan oleh merger Disney dan juga Fox. Jadi bukan berarti harus faktor fundamental negatif yang mempengaruhi RMSE melonjak begitu tajam, tapi juga faktor fundamental yang positif, yaitu dengan mendapatkan uang misalnya. Selanjutnya, perusahaan Boeing. Perusahaan Boeing juga RMSE dan MIA-nya tergolong kecil, masih di angka 2, dengan standar deviasinya untuk 3 perusahaan tadi juga tergolong kecil, yang menandakan persebarannya, volatilitasnya tidak terlalu besar. Tapi juga di sini di kasus perusahaan Boeing ini bisa kita lihat di tahun 2018 dan juga 2019 di mana terjadi kenaikan RMSE dan MIA yang cukup tajam. Hal itu mungkin disebabkan oleh fenomena jatuhnya pesawat Boeing di 2 negara, yaitu di Indonesia pada 2018 dan juga di Ethiopia pada tahun 2019. Nah, simpulan dari proyek kami ini ada 2. Yang pertama, bahwa CNN ini bisa memberikan performa prediksi yang cukup baik. Hal ini terlihat dari nilai RMSE dan MIA-nya yang relatif kecil terhadap harga saham. Jadi seperti saham bersih yang rata-rata harga sahamnya di sekitaran 60, tapi nilai RMSE-nya cukup kecil. Tadi sekitar 1 atau 2 gitu ya, Pit. Nah, Ya. Tapi faktor fundamental ini sesuatu yang sulit diabaikan. Nah, CNN dia hanya mempertimbangkan variabel yang bersifat teknikal, sehingga dia tidak dapat mempertimbangkan faktor fundamental. Oleh karena itu, apabila di suatu perusahaan tiba-tiba terjadi hal besar, seperti Boeing contohnya ketika pesawat jatuh, harga sahamnya langsung turun drastis. Nah, si model CNN ini tidak bisa memprediksi bahwa harganya akan turun sedrastis itu karena model tidak menerima informasi tentang pesawat jatuh. Atau juga seperti Disney yang di tahun 2019 yang tiba-tiba berkembang dengan sangat besar keuntungannya. Nah, prediksinya dari CNN tidak bisa setinggi itu. Nah, ketika harga sahamnya naik besar, katakanlah naik 40%, mungkin CNN melihat data sebelumnya dan sepertinya akan naik tapi hanya di 20% begitu. Sehingga kalau pendekatan teknikal saja itu tidak selalu bagus di setiap saat. Ada juga momen-momen ketika faktor fundamental juga perlu diperhatikan. Simpulan tadi sekaligus menutup presentasi dari kami berdua. Semoga apa yang kami bagikan bisa bermanfaat bagi orang-orang yang menyaksikan. Terima kasih dan sampai jumpa.